Ini kan edan ya, dapat tekanan dari musuh, bukannya kelar dan nurutin maunya musuh, mereka malah milih ngelawan. Dan akhirnya sukses lagi. Sampai-sampai banyak orang bilang kalau kebijakan Trump ini tuh malah ngebantu perekonomian Cina jadi lebih baik. Jadi banyak yang mikirnya tuh, coba Trump nggak pernah ngancem Cina macem-macem, mungkin Cina nggak akan sesukses sekarang nih. Ya. China's exports to the US fell about 20% last year, but in the end, China had a record trade surplus hitting 1.2 trillion US dollars. Oke, sekarang kita ke caranya nih. Emang gimana sih caranya Cina ngehantam tarif Trump ini? Dan ternyata cara mereka secara teoritis tuh relatif simpel loh. Wah, disebut seenggaknya ada 3 hal yang dilakuin sama Cina. Yang pertama, diversifikasi pasar. Ya ini kan solusi yang secara logis simpel banget kan? Daripada lu fokus jualan ke satu orang, lebih aman lu jualan ke banyak orang. Daripada lu bergantung sama satu negara, mending lu kerja sama-sama banyak negara. Iya kan? Secara logika ini kan simpel banget kan? Jadi ya dengan mindset ini, Cina tuh beneran berani buat ngegeser Amerika dari posisi pelanggan VVIP-nya. Dan mereka jadi lebih fokus sama pelanggan-pelanggan lain yang sebenarnya punya potensi tinggi. Makanya kalau menurut RBC Economics, walaupun nilai ekspor Cina ke Amerika tuh turun, tapi nilai ekspor mereka ke negara-negara ASEAN tuh justru meroket. Sama mereka juga makin nyasar pasar-pasar Uni Eropa dan negara-negara dengan kekuatan ekonomi global besar, kayak misalnya India. Dan ya udah, akhirnya dari sini Cina tuh bener-bener ngasih lihat Amerika kalau dunia bukan cuma punya lu doang kali, dunia bukan cuma punyanya Trump doang kali. Ya itu buktinya, walaupun mereka ditekan sama Amerika, tapi Cina tetap bisa dapat cuan gede dari pelanggan yang lain. Sampai pecah rekor pula tadi kan. Gila. Last year, China's exports to the US fell about 20%. But if you look at India, they jumped 12.8%. To Southeast Asian countries, they rose 13.5%. And to the EU, up 8.4%. Terus yang kedua, fokus sama produk unggulan. Dan ini juga secara logis ya, simple banget kan. Ya lu kalau jualan ya fokus aja sama barang dagangan lu kan. Dan pastiin barang yang lu jual tuh emang barang yang dibutuhkan. Dan lagi-lagi ini yang dilakuin sama Cina. Ya kita tahu lah kalau Amerika tuh kan selama ini kan berambisi banget ya sama yang namanya migas, minyak dan gas. Ya soalnya sampai saat ini migas tuh kan masih jadi sumber energi utama yang dipakai di seluruh dunia kan. Nah di sini terkait ini Cina nggak mau kalah nih. Mereka punya kartu as, mereka punya produk unggulan yang mereka pastiin itu bakal bikin negara lain tergiur.